Hai guys, ketemu lagi. Selamat datang di channel saya, Adi Sandistiono dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Teman-teman sekalian, sekarang saya membawa seorang teman. Nah, saya ingin sharing ke teman-teman sekalian tentang yang teman saya ini jalani dalam kehidupannya. Kita pasti akan dapat sebuah ilmu dari beliau. Oke, ini dia, saya perkenalkan teman saya, Pak Henry Sucipto. Hai, Halo. Henry. Halo Oke. semua. Yes, teman-teman sekalian, Pak Henry ini adalah seorang certified hipnoterapis. Ya, kita akan mengulik sebenarnya hipnoterapis itu apa sih? Ya, dan kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang hipnoterapis untuk membantu Anda? Dan ya seluk-beluknya lah ya, termasuk mungkin juga coba kita tanya ya tentang income-nya gimana ya. Nah, siapa tahu teman-teman jadi punya sebuah pandangan bahwa oh ternyata ada satu profesi toh yang juga bisa dijadikan sebuah sumber income. Oke, so Pak Andi, Yep. bisa ceritain nggak sih Pak apa sih hipnoterapi itu? Hipnoterapi sebenarnya itu tindakan klinis atau terapi yang memanfaatkan suatu kondisi hipnosis yang namanya hipnosis dalam diri manusia. Ya, Nah, tapi hipnosis yang dipersepsikan oleh orang banyak, ya biasanya bukan seperti itu. oke. Karena hipnosis sebenarnya itu kondisi yang natural. Setiap orang itu sering mengalami itu tanpa dia sadari bahwa itu sebenarnya kondisi hipnosis. Nah, cuman karena kondisi itu sangat powerful, jadi karena dia bisa menerima berbagai sugesti dan konsep, makanya kalau kita gunakan untuk kepentingan yang baik, dia akan menghasilkan hasil yang baik. Dari situlah makanya hipnoterapi bekerja seperti itu. Oke, yes. Nah, mungkin nih teman-teman pengen tahu nih Pak Henry, kira-kira kasus apa sih yang perlu dibawa ke seorang hipnoterapis itu ya? Sebenarnya hampir semua kasus yang berhubungan dengan pikiran, Pak. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mindset, dengan cara berpikir yang salah, dengan mentalitas dan seterusnya itu hampir semua bisa kita bantu dengan hipnoterapi. Oke, contoh deh, cara berpikir yang salah itu gimana sih? Masa kita selama ini dikatakan salah mikir, gimana sih ini? Oke, contohnya misalnya gini, kita berada dalam satu kondisi pekerjaan, misalnya kita sendiri nggak suka, kita tahu itu nggak suka. Setiap kali kita ke kantor, kita selalu sakit misalnya. Mau berangkat udah males, sampai sono telat gitu kan. Sepanjang hari kerjanya ngeliatin jam, tunggu kapan jam pulang. Nah, tapi tetap ngeyel, mau kerja di situ, nggak mau mencari alternatif lain atau bahkan berusaha melakukan sesuatu yang dia suka sebenarnya. Karena apa? Kalau ditanya, takut. Nanti takut gajinya nggak bisa sebaik yang sekarang, penghasilannya turun, nggak aman. Nah, itu contoh cara berpikir yang salah. Akibatnya apa kira-kira? Seumur hidup dia tetap begitu kan, menderita kan. Akhirnya dia stres berat, dia depresi. Nah, terus apa gunanya uang yang dia kumpulkan itu kalau dia depresi nantinya? Nggak menikmati juga kan hidup, nggak ada yang bahagia pada saat itu. Nah, itu contoh cara berpikir yang sangat salah dan sering saya jumpai di banyak orang. Emang kalau depresi gitu dampaknya bisa kemana aja sih Pak? Semuanya, dari perasaannya, dari bahkan sampai ke fisiknya sekalipun. Maksudnya fisiknya? Bisa menciptakan sakit-sakit yang lain. Jadi ada namanya psikosomatis. Penyakit-penyakit fisik yang sebenarnya disebabkan oleh gangguan psikis, oleh cara berpikir yang salah, oleh keadaan stres, depresi dan seterusnya tadi. Dan dari situ serius loh. Kalau Anda ingat beberapa tokoh-tokoh, misalnya seperti Robin Williams, yang kita kira dia happy karena dia pemain komedi, kenapa dia sampai meninggal? Dan penyebab utamanya depresi. Jadi jangan main-main sama depresi. Itu biasanya yang Pak Hendy tangani ya sehari-hari ya. Betul. Klien-klien itu ya. Ada nggak sih klien-klien yang menurut Bapak itu ya cukup mungkin public figure kah, atau mungkin orang dengan pengaruh tertentu lah, atau orang seperti apalah gitu kan yang Bapak pernah tangani? Kalau kita public figure, ada beberapa artis yang pernah saya tangani, dan juga ada beberapa atlet nasional. Dan ada juga tokoh-tokoh pengusaha yang punya usaha sangat besar, multinasional dan seterusnya. Tapi saya nggak boleh bocorin identitasnya ya. Tapi itu beberapa orang. Kasusnya mereka kira-kira apa? Secara garis besar aja kasusnya itu. Kalau yang pengusaha biasanya
Nah, tebak. Stres kan? Stres. Nah, stres, depresi. Ya. Kalau yang atlet biasanya urusannya karena dia merasa kemampuannya tiba-tiba jadi mentok, Oh, oke. prestasinya mentok, nggak nambah-nambah. Nah, biasanya terjadi karena itu. Oke, Kalau oke. bintang film, itu beragam tuh, macam-macam tuh. Dari yang stres, dari yang fobia, aneh-aneh deh. Kalau yang itu lebih variatif gitu ya. Oke, oke. Terus setelah mereka di hipnoterapi, apa sih dampaknya dalam kehidupan mereka? Ambil contoh aja misalnya yang atlet gitu ya. Ya. Yang tadinya merasa udah kemampuannya mentok nih segini gitu. Karena berbagai macam alasan yang diungkapin sendiri. Setelah itu diterapi, setelah itu dilepaskan dan tiba-tiba dia sendiri kaget karena prestasinya melejit setinggi yang dia nggak kira sebelumnya, bahwa dia nggak nyangka bisa seperti itu lagi. Oke. Ya, Ya. itu contoh pada saat limitasi atau mental block kita udah berhasil kita runtuhkan dan saat itu kita bisa meraih prestasi yang bahkan kita sendiri nggak kira bahwa itu bisa dilakukan sama diri kita. Wah, gila. Ternyata hipnoterapi itu keren kan? Ya. Keren. Oke, Pak. Belajarnya berapa lama sih? Dan misalkan saran Bapak apa sih bagi orang yang kepingin belajar seperti itu? Saya sendiri memulai ini di Akademi Hipnoterapi Indonesia dan saya mengambil pelatihan namanya Family Hypnotherapist. Nah, itu pelatihan yang menghasilkan hipnoterapis yang bahkan dari nol ya. Saya mulai juga dari nol. Pelatihan itu sekitar 100 jam. Ya, 100 jam. Dan dari situlah saya mulai berani untuk membantu orang buka praktek. Ya. Tapi sebenarnya pelatihan sesungguhnya atau pendidikan sesungguhnya kita dapatkan itu pada saat kita nyemplung, pada saat kita benar-benar berkarya. Iya. Masa praktek itulah baru kita belajar jauh lebih banyak. Makanya saya sendiri nggak puas hanya dengan belajar 100 jam di Akademi Hipnoterapi Indonesia. Saya meneruskan lagi ke berbagai tempat, termasuk sampai ke luar negeri, ke Hipnoterapi Center di Oakland di California. Dari situ saya mendapatkan banyak sekali inspirasi, insight, teknik-teknik baru yang bahkan belum kepikiran. Yes. Ya, Pak, dulu saya dengar nih kabar-kabarnya Pak Henry dulu punya pekerjaan yang bagus sebagai apa ya? Top manajemen atas ya? Head of IT. Head of IT ya. Oke, jadi Bapak mengepalai sebuah tim IT di situ di satu perusahaan ya. Kenapa? Kok bisa menekuni hipnoterapi? Dan kemudian apa yang terjadi tuh dengan pekerjaan itu sekarang? Pekerjaan itu udah pasti saya tinggal lah ya. Wow. Dan sebenarnya saya mempunyai track record yang panjang di dunia IT, 18 tahun kira-kira di sana. Wow, oke. Dan itu dunia industri yang mungkin pada saat ini paling berkembang dan paling membutuhkan banyak orang gitu kan. Yes, betul. Tapi sekali. akhirnya saya putuskan untuk saya tinggal dan saya berpindah ke bidang ini. Karena menurut saya setiap orang punya panggilan masing-masing dan dia kalau orang memenuhi panggilannya, dia akan berkarya dengan lebih baik, dengan lebih sungguh, dan menghasilkan karya-karya yang lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Dan itu yang saya rasakan, saya 18 tahun di IT dan saya at the end, pada akhirnya itu saya merasa seperti kosong, seperti hampa dan saya merasa kayak bingung untuk apa lagi yang saya mau raih sebenarnya gitu ya. Padahal semua orang melihat saya dalam badan itu udah baik-baik saja, udah stabil banget karirnya kan, yang penghasilannya udah oke, semua udah terjamin. Nah, tapi diri saya sendiri nggak merasakan perasaan seperti itu. Saya tetap merasa ada sesuatu yang saya ingin raih lebih baik. Ada sesuatu yang ingin saya tinggalkan sama orang-orang di sekitar saya. Pada saat orang mengenang saya nanti, saya ingin ada sesuatu yang lebih baik daripada sekedar kepala departemen IT misalnya gitu ya. Dan saya juga merasa belum melakukan apa-apa gitu untuk orang sekitar saya, untuk orang banyak, untuk kehidupan gitu. Nah, dari situlah terus saya kebetulan mendapatkan suatu inspirasi dari kejadian hidup, Pak. Karena saya sempat mengalami kejadian di mana saya divonis mengalami suatu penyakit yang cukup mematikan lah sampai sekarang itu, ya, yang nggak ada obatnya dan cukup mematikan. Dari situlah saya belajar bahwa ternyata hidup bukan punya saya, bukan punya kita. Kita cuma dipinjemin, kita ngontrak di sini. Dan pada saat yang punya itu mau ngambil, kita nggak bisa bilang no, nggak bisa bilang nanti, nggak bisa. Dia bisa ambil kapan aja. Jadi kalau kita punya inspirasi, kita punya harapan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup, waktu yang paling benar adalah ya sekarang, karena yang kita punya ya sekarang.
Yes. Besok belum tentu punya kita, karena yang punya bisa ngambil aja. Gitu. Nah, pada saat itu saya menyadari bahwa saya harus melakukan sesuatu buat hidup saya berpindah jalur dengan cukup ekstrim, gitu ya. Tapi saya mendapatkan banyak hal dan terutama saya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam bidang ini. Wow, keren ya. Dapat kebahagiaan, dapat ketenangan, income juga dapat ya Pak? Exactly Pak. Dalam setahun itu kira-kira saya sudah meraih income yang kira-kira sama dengan angka yang sebelumnya saya tinggalkan pada saat saya bekerja itu. Oke, jadi dalam setahun itu bisa mengalahkan yang Yes. ditinggalkan tadi. Iya. Setelah itu meningkat. Setelah itu meningkat. Wow, keren banget. Yes. Oke, so teman-teman semoga ini memberikan sebuah inspirasi ya bahwa ternyata hipnoterapis itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Anda bisa membantu orang lain lepas dari masalahnya, which is itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Betul. Pada saat orang menyalami kita dengan tersenyum, dengan muka yang cerah, bahagia, terima kasih, dan terima kasih itu rasanya tulus sekali gitu ya. Kalau kita di perusahaan, di kantor, terima kasih rasanya semua penuh dengan basa-basi dan politik. Nah, pada saat ini orang lepas dari suatu masalah bertahun-tahun dia punya dan dia bisa lega, itu rasanya wah, nggak bisa saya jelasin, mesti rasain sendiri. Yes. Oke, so itulah ya yang dilakukan oleh seorang hipnoterapis, teman-teman sekalian. Nah, Pak, terakhir nih, kasus apa sih yang menurut Pak Henry itu seru gitu yang pernah ditangani? Sebenarnya agak susah Pak Aris buat saya milih satu kasus gitu ya, karena kalau di bidang hipnoterapi itu setiap hari kita berkecimpung dengan berbagai kasus dan rata-rata menarik dan seru dan unik gitu. Punya seru dan punya keunikannya sendiri. Betul. Gitu. Oke. Contoh misalnya saya sempat merasa bahagia sekali pada saat saya ketemu seseorang di food court gitu ya. Dia menyapa saya dan saya ingat rupanya dia klien saya sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Wow. Saya udah putus hubungan. Dan dia memperkenalkan bahwa ini anak, dia bawa seorang anak digendong sekitar umur setahun. Dia waktu datang ke saya karena dia sudah menikah sekitar 6-7 tahun, nggak punya keturunan, dan datang ke saya untuk melakukan terapi. Dan anak itulah hasil dari terapi itu, bukan saya menghamili, tapi itu hasil dari terapinya. Dengan bangga, Pak, perkenalin ini yang Bapak bantu saya kemarin katanya. Namanya si ini, dan itu membuat saya sangat senang. Apa hubungannya hipnoterapi dengan punya anak? Boleh cerita sedikit kasusnya itu? Oh, kalau kita bermasalah dengan mindset, kita nggak bisa menebak. Kadang-kadang masalahnya akan mempengaruhi bagian tubuh yang mana. Jadi pada saat kita punya masalah dengan sesuatu, misalnya kita punya sakit hati sama orang tua kita, kita merasa kita nggak dibesarkan dengan baik oleh mereka. Pada saat itu, bisa saja tanpa sadar, dari kecil kita merasa, buat apa saya dilahirin? Buat apa seorang orang tua punya anak kalau gitu? Kalau disia-siakan saja. Ya udah, saya mending nggak usah punya anak. Pada saat itu dia masih kecil, dia belum mengerti. Nah, waktu itu sugesti itu sudah tertanam. Sampai dia menikah dan dia sudah 6-7 tahun, ternyata masih dia pegang, mendingan nggak punya anak karena daripada disia-siakan gitu. Nah, itu contoh kecil, saya nggak bilang bahwa itu kasus yang itu loh ya. Gitu. Masih banyak kasus yang lain bisa mempengaruhi, atau sugesti apapun bisa mempengaruhi ke bagian tubuh manapun, kita nggak bisa tebak. Jadi artinya, saya perjelas nih Pak Hendy ya. Jadi ketika otak sudah menerima sugesti bahwa buat apa punya anak, maka otak itu akan memerintahkan semua sel syaraf dan otot yang berkaitan dengan hal itu untuk bisa menuruti program tadi. Betul. Begitu ya? Nah, betul. Begitulah teman-teman. Bahayanya dari sebuah sugesti. Anda tentu bisa memperdalam hal ini dari video-video saya yang sebelumnya yang membahas tentang bagaimana sugesti itu bekerja. Nah, ini barusan yang dibahas adalah tentang masalah punya anak gitu ya. Masih banyak masalah yang menarik sebenarnya, nggak cuma punya anak loh. Termasuk sugesti-sugesti yang lain ya. Betul. Berkaitan dengan uang. Benar, ada orang yang misalnya selalu malas setiap kali dapat proyek besar. Tapi kalau proyek kecil, rajin, terus dia kerja dengan baik gitu. Kan aneh-aneh kan? Padahal logikanya kalau ada dapat proyek besar, harusnya lebih semangat, profitnya lebih gede gitu kan ya. Betul. Gitu. Nah, itu kembali berkaitan dengan sugesti lagi ya Pak ya. Betul. Sugestinya apa? Ntar kamu belajar sendiri biar tahu. Rasain sendiri
dan baru tahu bahwa segitu kompleksnya dan segitu luar biasanya pikiran kita mempengaruhi hidup kita rupanya. Yes. Oke. Amazing Pak Hendy. Thank you. Sama-sama, ceritanya. Sama-sama. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke pemirsa mungkin? Mungkin ini aja. Kalau Anda punya sesuatu panggilan untuk membantu orang dalam bentuk apapun, kalau seperti saya ini kan dalam bentuk pikiran, menerapi pikiran orang lain. Kalau Anda punya suatu niat baik untuk melakukan hal seperti itu, dan waktu yang paling tepat adalah sekarang. Take action sekarang untuk mulai melakukan itu, mulai mempelajari, mulai meriset atau apapun. Hidup bukan punya kita, cuman sekali, jadi manfaatkan dengan sebaik-baik. Pastikan kita bahagia dan bangga dengan hidup kita sendiri. Oke? Oke. Teman-teman, itulah secuplik wawancara dengan Pak Hendy Sucipto, ya, seorang hipnoterapis yang jam terbangnya sudah sangat tinggi sekali, ya. Jika Anda punya masalah, punya keluhan yang berkaitan dengan masalah psikis, masalah emosi, kebiasaan buruk, ya, maka Anda boleh menghubungi beliau, ya. Nanti nomor kontaknya ada di description yang saya tulis di bawah video ini. Oke? Nantikan saya dengan video-video berikutnya yang pastinya nanti akan sangat menginspirasi. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng, sehingga nanti jika ada video yang berikutnya, Anda orang pertama yang akan mendapatkan pemberitahuannya. Dan please share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu ini bisa membantu orang lain. Thank you. Akhir kata saya hanya bisa mengatakan semoga Anda semakin SKRB, sehat, kaya raya, dan bahagia. Sampai jumpa.